Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, bertemu lagi. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang menyiapkan teks ceramah. Setelah kamu belajar ini, kamu dapat menentukan aspek-aspek yang disunting dalam ceramah. Apa sih pengertian menyunting itu? Nah, menyunting itu dalam KBBI adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Nah, yang pertama adalah jika ingin menyiapkan teks ceramah, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Menentukan topik. Ada beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah, yaitu misalkan pengalaman pribadi. Misal, kamu pernah menggunakan kamera terbaru, apa pengalaman yang kamu dapatkan bisa dijadikan ceramah. Misalkan kamu traveling ke Pulau Jawa, ke suatu tempat yang indah, jadikan itu teks ceramah. Yang kedua mungkin hobi dan keterampilan. Misal kamu suka dengan memasak, membuat sesuatu craft dari barang bekas, itu bisa dijadikan teks ceramah. Yang ketiga, pengalaman dalam pekerjaan. Misalkan kamu sudah pernah bekerja sebelumnya, bekerja freelance, bisa dijadikan ceramah. Kemudian pelajaran sekolah atau kuliah sangat bisa dijadikan teks ceramah ya. Selanjutnya adalah pendapat pribadi. Pendapat pribadi yang baik dapat menjadi ide gagasan dalam teks ceramah menjadi solusi bagi masyarakat. Misalkan pendapat pribadi kamu tentang belajar online dengan menggunakan gadget. Selanjutnya, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Peristiwa hangat yang terjadi dalam waktu ini, yang update itu apa? Misalkan tentang perkembangan pasien COVID-19 yang semakin lama menurun, itu bisa menjadi topik dalam teks ceramah. Selanjutnya adalah masalah keagamaan. Masalah keagamaan itu sangat banyak teks ceramahnya, bisa dipilih salah satu, misalkan tentang kesabaran, tentang kejujuran. Selanjutnya adalah problem pribadi. Kamu bisa menjadikan problem pribadi kamu menjadi teks ceramah ya, dimana misalkan kamu pernah ada permasalahan dengan masalah kesehatan, lalu kamu mendapatkan solusinya, dan itu bisa dijadikan teks ceramah. Atau biografi tokoh terkenal yang menjadi idola kamu. Selanjutnya adalah minat halayak, minat masyarakat. Minat halayak ini bisa dibuat atas penelitian, misalkan contohnya adalah minat masyarakat dalam memilih belanja online. Yang kedua adalah merumuskan tujuan ceramah. Nah, di sini ada dua macam tujuannya ya, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu ada ceramah informatif. Artinya ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua adalah ceramah persuasif. Persuasif artinya memengaruhi, ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalkan, ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, ceramah rekreatif, yaitu menghibur, ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Guyonan yang memancing tertawa pendengar. Nah, selanjutnya adalah tujuan khusus. Kamu boleh pilih tujuan khusus ini yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya.
Contoh hubungan topik, tujuan umum dan tujuan khusus. Jika topik keragaman budaya daerah, tujuan umumnya adalah informatif. Tujuan khususnya pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik. Nah, ini kamu boleh lebih detail dalam membuat teks ceramah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek-aspek dalam menulis teks ceramah. Jangan lupa menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat lebih dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Ciri-cirinya seperti ini. A. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, ada pengantar, isi, penutup. Pengantar bisa 1 paragraf atau lebih, isi itu harus detail, harus banyak, harus terdiri dari beberapa paragraf. Penutup bisa hanya 1 paragraf saja. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Dengan adanya kerangka ceramah ini atau yang memuat ide pokok dari paragraf itu, maksud dari ceramah yang ingin kalian ungkapkan itu lebih jelas dan lebih detail. Selanjutnya, setiap bagian dalam ceramah hanya memiliki 1 gagasan. 1 paragraf terdiri dari 1 gagasan pokok saja, supaya lebih detail, supaya lebih rinci, dan masyarakat bisa lebih jelas dengan ceramah yang kamu ucapkan. Yang terakhir adalah bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya harus berhubungan, harus sesuai dengan logika, bukan hayalan. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman, penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada. Setelah kamu membuat kerangka, kamu kembangkan kerangka atau ide pokok. Jadikan 1 ide pokok itu merupakan 1 paragraf. Nah, setelah itu dikaji bahan secara kritis. Apakah bahan yang kamu tulis itu sudah detail? Kemudian ditinjau lagi kelayakan bahan dengan halayak. Apakah cocok bahasa yang kamu gunakan dengan audiens kamu nanti? Meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Bahan ceramah yang kamu buat, yakinkan tidak membenci satu sisi, tidak menjadikan masalah. Menyusun sistematika bahan ceramah bisa dilakukan ketika bahan ceramah sudah jadi, sehingga kamu dapat melihat apakah berdasarkan logika ataukah berhubungan antara 1 paragraf dengan paragraf lainnya. Kemudian menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, bahan ceramah yang kamu gunakan itu sekali lagi bukan hayalan, bukan karangan yang tidak bertanggung jawab, tapi bahan ceramah yang kamu gunakan itu sesuai dengan logika. Nah, semoga sobat semuanya paham dalam menyiapkan teks ceramah. Simak video selanjutnya agar kamu bisa menulis teks ceramah sesuai dengan ide pokok yang sudah kamu buat. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.